Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Hai semuanya, gimana untuk kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih sudah mengklik untuk video aku. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya nanti kalau misalkan ada video terbaru bisa di-share kembali. Oh ya Mams, kali ini aku lagi mau coba untuk budgeting. Ini adalah budgeting di awal tahun dan awal aku bikin budgeting gitu Mams. Aku tuh terinspirasi dari beberapa vlogger ibu rumah tangga yang sudah pada berhasil untuk konsisten budgeting dan mereka udah bisa nabung gitu Mams. Aku tuh benar-benar tergiur karena selama ini kayaknya aku ngerasa boros banget, apalagi kalau misalkan udah dapat gajian dari suami. Terus ngerasa kayak akhir bulan kok abis-abis terus gitu Mams. Aku tuh bener-bener pengen kayak vlogger-vlogger lain yang bisa nyempetin untuk nabung juga, tapi kebutuhan-kebutuhan prioritasnya juga masih terpenuhi. Kita mulai dari saving dulu ya Mams. Ini aku ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada dana lebaran. Ini tuh dana untuk bagi-bagi THR gitu ya Mams ya. Aku budgetin di 100.000 per bulannya. Lalu aku di sini ada kategori kedua yaitu paket lebaran. Ini itu untuk tabungan per bulan. Tabungan per bulan yang untuk beli daging lebaran gitu Mams. Nah untuk kategori ketiga aku ada liburan, ini di 100.000 per bulannya. Lalu aku juga punya arisan dan koperasi ya Mams ya. Jadi aku itu punya komunitas. Kebetulan aku itu ibu RT di rumah. Jadi aku itu punya komunitas untuk kader PKK. Itu ada arisan dan koperasi di sebesar Rp400.000. Nah untuk kategori kelimanya itu ada dana tak terduga. Itu di Rp100.000. Lalu aku juga nyempetin kalau memang ada dana lebih, aku budgetin ke perhiasan atau logam mulia. Ini kalau ada budgetnya ya Mams ya, per bulannya rencana di 500.000. Lalu aku juga budgetin untuk tabungan tetap, itu insya Allah di 500.000 juga per bulan. Lalu di sini aku juga udah niatin untuk kurban atau akikah karena kedua anak aku itu masih belum diakikah gitu ya Mams ya. Itu di Rp400.000. Untuk dua kategori terakhir itu aku by transfer ya Mam. Jadi aku nggak ambil uangnya by cash. Nah ini total untuk savingnya sendiri itu di Rp2.350.000. Lanjut kita ke giving ya. Ini ada dua kategori. Yang pertama itu ada sedekah. Untuk sedekah ini aku nggak cantumin nominalnya ya Mams ya. Lalu untuk ngasih ke orang tua atau mertua, ini aku juga nggak cantumin nominalnya. Cukup aku dengan orang-orang yang berkaitan yang tahu ya Mams ya, supaya nggak dikatain sombong. Nah untuk selanjutnya ini ada living atau kebutuhan pokok aku kategoriin di kategori pertama belanja bulanannya di Rp600.000. Nah ini aku kasih untuk notes aktual sama sisanya nanti kalau untuk evaluasi bulan depan ya Mams ya. Lanjut di kategori kedua, ini aku ada belanja mingguan. Untuk belanja mingguannya itu aku budgetin di Rp600.000. Jadi untuk per minggunya itu di Rp150.000 ya. Lalu untuk electricity atau listrik dan juga air PDAM itu aku budgetin di Rp500.000 ya Mams ya. Lalu lanjut ini ada cicilan. Jadi cicilan ini adalah cicilan aku ke bank gitu Mams di Rp650.000. Cicilan ini bekas aku ngebangun rumah ya sekitar 1 tahun yang lalu. Nah lanjut di sini ada parkir aku ini di Rp50.000. Ini sebenarnya untuk suami aku sih ya Mams ya. Nah lanjut ada galon dan gas di Rp150.000. Lalu lanjut kategori di SPP ngaji ya Mams ya, karena kalau sekolah kakak itu baru masih SD dan memang dia gratis ya kalau untuk sekolah di SD.
Lanjut, ini ada pengeluaran kakak itu ada les tambahan, dia dibudgetin di Rp100.000. Lalu ada wifi di Rp100.000 juga. Untuk kategori selanjutnya aku ada pulsa atau kuota, tapi ini sepertinya jarang terpakai ya mams ya, karena aku pakai wifi di rumah dan aku jarang keluar rumah juga. Aku budgetin di Rp100.000. Lalu ini ada iuran warga atau sampah, itu di Rp50.000. Lalu lanjut, ini ada dana jajan ya, jajannya aku sama jajanannya kakak sekalian, uang tabungan perharinya gitu untuk anak aku di Rp350.000. Lalu kategori terakhir itu ada eating out atau dana family time gitu ya mams ya, di Rp100.000. Nah, total untuk dana living aku itu di Rp3.400.000 ya mams ya. Di sini sengaja aku nggak cantumin untuk penghasilannya karena penghasilan suami aku itu sebetulnya gajinya 2 kali ya, tiap 2 minggu sekali uang gaji, dan di tanggal 15 ada uang servis. Jadi kalau misalnya uang servis itu adalah uang yang nggak tentu berapa-berapanya ya, jadi aku belum cantumin dulu untuk nominal gajinya. Nah, lanjut, ini aku mau masukin untuk uangnya. Untuk kategori pertama itu ada belanja bulanan. Untuk belanja bulanan aku kebetulan udah ya mams ya, di tanggal 1 kemarin itu aku habis totalnya di Rp597.000. Masih on budget ya mams ya, karena budgetnya di Rp600.000. Untuk sisanya aku nggak masukin karena itu kemarin udah kepake untuk uang ongkos gitu. Nah, alhamdulillah gajian suami aku itu setiap di akhir bulan ya mams ya. Ini aku udah ambil untuk uang cashnya. Sekarang kita masukin untuk ke poketnya ya mams ya. Untuk kategori kedua ini ada belanja mingguan, tadi aku cantumin 600.000 ya. Oh ya mams, tujuan aku membuat video ini sama sih seperti vlog IRT yang lainnya. Jadi aku itu tidak bermaksud untuk sombong atau pamer mengenai keuangan atau finansial keluarga aku. Aku itu hanya ingin sharing tentang bagaimana cara mengatur keuangan, dan aku juga sambil belajar ya mams ya, karena ini pertama kalinya aku budgeting. Karena aku tuh ngerasa kayak boros gitu loh mams. Jadi setiap di akhir bulan kok ngerasa uangnya nggak ada yang nyangkut gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa kayak tabungan aku itu nggak bertambah. Terus aku tuh kayak kalau misalkan mau beli apa-apa itu ya udah tinggal beli-beli aja. Jadi nggak mikirin kayak nanti gimana, ke depannya seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin dengan budgeting ini aku bisa lebih mengatur finansial aku, bukan lebih ke apa ya, irit sih ya, mungkin lebih dibilang irit dalam arti yang positif ya mams ya. Jadi iritnya itu demi kita bisa menyimpan uang lebih untuk masa depan nanti gitu mams ya. Semoga aja aku juga bisa konsisten, karena ngelihat yang lain itu mereka sudah berhasil gitu untuk konsisten budgeting, dan mereka bisa sekaligus menabung juga, dan itu menurut aku adalah hal yang positif. Jadi setiap apa yang aku share di video itu jangan dilihat negatifnya terus ya mams. Memang ya namanya manusia itu pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi ya kita saling mengingatkan aja. Kalau misalnya memang aku ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon ditegur aja secara baik-baik, jangan menghakimi, karena ya aku juga manusia biasa ya mam ya. Aku pun pasti melakukan kesalahan yang mungkin aku nggak sadar gitu untuk saat ngelakuinnya. Makanya di sini aku sharing hal-hal yang positif aja, semoga membantu dan menginspirasi. Oh ya mams, ini untuk yang paket lebaran itu aku satukan uangnya dengan iuran warga atau sampah. Paket lebarannya di 250.000 dan iuran warganya atau sampahnya itu 50.000. Jadi ini masukin di 200.000 ya mams ya. Nah, ini adalah kertas atau buku paketnya gitu ya mams. Ini tuh diisi seharusnya per hari, tapi aku tuh biasanya setiap 2 minggu sekali store-nya gitu.
Nah ini juga untuk poketnya jajan dan tabungan kakak, itu aku satuin juga sama family time atau eating out. Totalnya berarti di 450.000 aku masukin ya mams ya. Ini tuh aku tuh kayak kekurangan pocket gitu, jadi mungkin antara nanti aku ganti poketnya jadi yang lebih simpel atau aku nambah lagi poketnya. Mohon dimaklum ya mams ya. Nah itu untuk poket sedekah sama orang tua nanti aku masukin ya di luar video. Nah ini biaya tak terduga, ini aku masukin di 100.000 rupiah. Nah jangan lupa di sini aku juga udah tulis mulai dari Januari sampai Desember, itu biasa harusnya sih di stabilo, cuma aku belum ada stabilonya jadi aku checklist aja. Nah ini yang aku maksud tadi, ini koperasi sama arisan totalnya 400.000 rupiah. Ini juga ada bukunya ya mams ya, jadi kita ada pegangannya gitu. Nah untuk dana liburan ini aku masukin juga di 100.000 rupiah. Kebetulan selama hamil sampai lahiran ini aku belum liburan-liburan, jadi aku pengen banget untuk nyisihin uang untuk liburan gitu mams. Nah untuk tabungan tetap itu aku simpan di ATM atau by transfer ya mams ya. Lalu di sini aku masukin untuk uang perhiasan atau logam mulia. Jadi rencananya itu aku pengen beli kayak emas antam gitu, atau mungkin nanti beli ke perhiasan yang bisa dipakai gitu. Ya kita lihat aja untuk budgetnya ya mams ya, semoga cukup. Nah lanjut di kategori selanjutnya ini ada dana renovasi rumah. Ini tuh rencananya kayak buat beli barang-barang gitu yang estetik ya mams ya. Aku tuh itu kayak belum punya kitchen set gitu di rumah, jadi aku rencananya mau masukin ke situ, tapi sekarang aku kosongin dulu karena belum ada budgetnya. Nah untuk kelas selanjutnya itu ada dana liburan, aku masukin di 100.000. Terus untuk dana kurban atau akikahnya itu aku kosongin karena memang itu udah by transfer atau ATM ya mams ya. Oh ya ini ada sisa ya mams ya, untuk uangnya itu di 100.000 rupiah. Jadi aku rencananya mau masukin aja ke tabungan kakak atau uang jajan gitu. Atau bisa juga nanti dipakai untuk eating out atau family time-nya aku. Ya kita lihat aja nanti ya mams ya. Oh ya mams, aku juga nyiapin untuk challenge 5 juta gitu. Jadi kalau misalkan ada uang sisa gitu atau uang yang tidak terpakai untuk lain-lainnya, aku masukin ke sini gitu mams. Ini ada kategori 100.000, 50.000, 20, 10 dan 5.000 juga 2.000. Semoga aku bisa konsisten ya mams ya untuk challenge 5 juta ini. Amin. Nah mungkin segitu dulu mams yang bisa aku share tentang budgeting ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan jangan lupa di subscribe, like, juga komen, biar aku bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.